Sobat Prestasi, kembali lagi bersama saya Latifah Tunisa Nurjana yang akan berbincang prestasi terkait dengan Expo Fiksi tahun 2022. Bersama Dewan Juri kita yang sangat luar biasa, di sebelah saya ada Pak Chandra. Halo Pak Chandra, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo Sobat Prestasi, apa kabar di manapun kalian berada? Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, amin ya, semoga sehat selalu. Nah, kali ini kita akan berbincang nih terkait dengan bidang yang sangat luar biasa juga, yakni bidang game, aplikasi, video, dan animasi. Nah, kira-kira siapa sih Dewan Juri kita yang sangat luar biasa ini? Mungkin Sobat Prestasi di rumah ingin tahu nih Pak, bisa diceritakan kesibukannya akhir-akhir ini? Baik, terima kasih Kak Latifah. Kak Latifah tuh dulu peserta juga ya? Betul, saya juga peserta dan juga juara juga, alhamdulillah. Ya, Oke, perkenalkan saya adalah Chandra, peneliti dan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Kepakaran saya ada di wilayah estetika interaksi pada game dan aplikasi. Pekerjaan saya ya tentu saja mengajar dan penelitian-penelitian di wilayah game dan aplikasi, juga kemarin sempat berhubungan dengan animasi juga. Makanya cukup relevan ya, saya berada di sini juga gitu. Baik, sangat produktif sekali ya, Masya Allah Bapak Chandra ini. Alhamdulillah. Nah, kira-kira untuk Expo tahun ini tuh apa sih perbedaannya dengan Expo tahun lalu Pak? Baik, Expo tahun ini tentu saja yang berbeda adalah tema ya. Kalau tahun lalu itu temanya masih berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan COVID, tetapi sekarang kita sudah mulai merujuk kepada keinginan untuk bangkit ya. Jadi mari kita mulai sedikit meninggalkan kesedihan itu, tapi mari kita bangkit bersama teman-teman dan kawan-kawan atau mungkin komunitas di sekitar kita. Itu kalau dari temanya. Kemudian sebelumnya tentu saja kita itu dilakukan secara luring ya. Kita datang ke sebuah lokasi, kita bertemu bersama, kemudian saling berdiskusi, berpameran, tetapi sejak COVID kita melakukannya secara daring. Sehingga memang ada keterbatasan-keterbatasan yang menjadi concern kita bersama. Tapi selama 2 tahun dan 3 tahun ini harusnya akan berjalan dengan baik gitu. Oke, jadi sangat-sangat berbeda ya teman-teman dari tahun lalu dan juga tahun ini. Karena perbedaan itu, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan peserta untuk mengikuti Expo tahun ini nih Pak? Baik, untuk menuju event final Fiksi 2022 ini ada beberapa kategori ya, kategori penilaian. Yang pertama itu wawancara. Tentu persiapkanlah materi, kejutkan kami dengan gagasan-gagasan yang menarik gitu ya, yang mungkin tidak disampaikan dalam proposal, tetapi selama proses persiapan menuju final ini ternyata ada temuan-temuan baru yang pantas untuk diceritakan kembali kepada kami, maka ceritakanlah. Kemudian kalau untuk exponya ada materi-materi yang harus disiapkan oleh para peserta atau finalis, yaitu seperti menyiapkan video, menyiapkan foto, poster, dan masih banyak lagi ya. Nanti kalau nggak salah di pedoman ada deh. Tunggu saja ya Sobat Prestasi, di pedomannya pasti deh kalian pasti bisa mempelajarinya dengan baik. Benar, nanti pasti bakalan banyak banget yang bisa kalian ulik lagi di pedoman yang akan dibagikan oleh panitia. Tapi kira-kira terkait dengan aplikasi dan game ini kan agak sedikit berbeda ya Pak. Untuk produknya sendiri apakah wajib untuk dikirimkan? Baik, gini, karena kita itu di bidang kita itu game, aplikasi, video dan animasi, sebenarnya produknya adalah kebanyakan dalam bentuk digital, sehingga silahkan dikirimkan dalam bentuk digital juga.
bisa disimpan di channel-channel media sosial, ataupun mungkin nanti akan dihubungi oleh panitia di mana disimpannya gitu ya. Tetap dikirim tetapi dalam bentuk virtual. Berbeda dengan bidang-bidang yang lain memang fisiknya harus dikirim nih ke panitia gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih meringankan buat teman-teman di finalis gitu. Tapi jangan lupa selesaikan prototipnya, perbaiki prototipnya, beri kami kejutan bahwa prototip itu bisa dimainkan, bisa berinteraksi. Kalau game dan aplikasi, video itu bisa kita nikmati, animasi itu juga bisa kita nikmati dan juga ditonton oleh para pengunjung expo nanti. Baik, tadi di awal kan sudah dijelaskan nih Pak terkait dengan perbedaan tema dari tahun lalu dan juga tahun saat ini. Nah, kira-kira apa sih yang harus ditonjolkan oleh peserta terkait dengan tema tahun ini, Pak? Untuk tema kita kan ada salah satunya sinergi dan bangkit kembali ya. Ada kata kunci itu. Dengan kata sinergi berarti kita artinya berkolaborasi nih. Siapa kita harus berkolaborasi? Dengan temannya, kemudian dengan para stakeholders, kemudian kepada mungkin kalau kalian sudah punya investor, bekerja samalah dengan investor, atau mungkin dengan komunitas di sekitarnya, suppliers dan yang lain-lainnya. Banyak sekali. Artinya sinergi itu adalah bekerja sama. Berarti fiksi ini akan selalu mengajak kita memiliki kontribusi-kontribusi terhadap masyarakat itu. Kemudian tema tadi bangkit bersama ya. Betul Pak. Nah berarti bangkitnya juga tidak sendiri-sendiri tentunya. Mari kita bersama-bersama bangkit menuju kehidupan yang lebih baik. Tinggalkan pandemi ini dengan lebih semangat, lebih optimis supaya karya-karya kita, usaha kita menjadi lebih baik gitu ya. Dan bermanfaat buat keluarga, buat sekolah, dan buat masyarakat lainnya. Harapan kami seperti itu. Nah, dari hal tersebut nih, kita ada satu topik baru nih ya Pak yang mulai akan kita kembangkan di tahun-tahun berikutnya nih terkait dengan fiksi tahun 2022, yakni terkait dengan branding usaha. Mungkin di tahun ini bagaimana sih penilaian Dewan Juri terkait dengan branding usaha itu sendiri? Oke, nah yang menarik itu di bidang game, aplikasi, video dan animasi adalah sebenarnya mereka sudah sadar. Jadi para finalis atau para peserta ini hebatnya itu mereka sudah sadar dengan branding ya. Karena salah satu elemen branding itu kan ada identitas usaha, ada logo, ada tipografinya, ada warna, ada tata letak dan sebagainya ya. Itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan visual itu semuanya sudah terpenuhi tuh. Ya, secara umum sudah terpenuhi sehingga di bidang game dan aplikasi, video dan animasi itu sebenarnya sudah aman. Tinggal saja bagaimana value dari perusahaan ini dipromosikan ya, disebarkan beritanya, kemudian bagaimana penetrasi bisnisnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Memang handicap atau keterbatasan dari bidang game dan aplikasi, video dan animasi ini adalah perlu perjalanan yang lebih panjang dibandingkan di bidang yang lain. Bayangkan kalau kuliner itu saya beli bahan diproduksi sekarang, besok bisa dijual. Kalau di game aplikasi kita harus bikin codingnya dulu ya, bikin animasinya dulu, bikin kontennya dulu sehingga kemudian playtesting, nanti diujikan, dicoba dimainkan, baru kita bisa memasarkan, dan itu prosesnya agak panjang sehingga gagasan-gagasan dan upaya itu perlu tahun-tahun berikutnya harus lebih matang lagi nih supaya kita bisa promosi, jual, atau mungkin ada yang berminat menggunakan jasanya atau membeli produknya, maka jadilah para pebisnis
handal ya, pebisnis unggul di bidang kita ya, game, aplikasi, video dan animasi begitu. Baik, mungkin itu tadi ya sosialisasi terakhir nih bersama Pak Chandra, dan saya dan juga Pak Chandra pamit undur diri. Mungkin itu saja dari kami, saya akhiri, dan jangan lupa tetap pantengin laman websitenya Pusat Prestasi Nasional, Instagram Fiksioner Indonesia, dan juga Instagramnya Puspresnas. Boleh kita jargon nih Pak untuk penutupannya agaknya biar lebih luar biasa. 1, 2, 3. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, berprestasi lebih hebat, saatnya berwirausaha.